Siapa pencipta Bitcoin sebenarnya? Kenapa identitasnya nggak diketahui sampai hari ini? Apa sih tujuan dia bikin Bitcoin? Gimana kita bisa percaya sama Bitcoin kalau pembuatnya sendiri nggak diketahui siapa identitasnya? Apa mungkin satu hari nanti Satoshi bakal balik lagi? Dan kalau dia balik lagi, apa sih dampaknya buat Bitcoin? Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mengupas sosok yang selama ini identitasnya masih misterius. Gak ada seorang pun di dunia ini yang tahu siapa dia, atau di mana keberadaannya. Dia adalah sang pencipta Bitcoin, sekaligus pelopor konsep blockchain yang makin populer selama 1 dekade ini. Sosok ini dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dan kalau aja sosok ini masih hidup hari ini, maka kekayaannya dalam Bitcoin udah mencapai 48 miliar dolar, atau sekitar 750 triliun rupiah. Nah, di video kali ini, aku bakal nyeritain dari awal gimana sejarahnya sosok ini pertama kali hadir dan memperkenalkan Bitcoin kepada dunia. Sampai gimana akhirnya dia menghilang dan ninggalin jaringan Bitcoin ke kita semua. Sampai hari ini berbagai upaya udah dilakuin buat ngelacak identitas sosok Satoshi Nakamoto. Tapi setelah 1 dekade berlalu, gak ada satupun pihak yang berhasil sampai hari ini. Yuk kita langsung aja mulai cerita Satoshi dan Bitcoin-nya. Oke, sebelum kita masuk ke Satoshi, aku mau bahas dikit dulu tentang sejarah gagasan dari teknologi yang kita kenal dengan nama blockchain dan cryptocurrency. Kita mundur sedikit ke tahun 1998. Pas krisis moneter di Asia lagi bergejolak dan menghantam negara Thailand, Jepang, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia. Saat itu ada seorang ahli kriptografi namanya Wei Dai yang ngasih usulan bernama B-Money di sebuah forum cyberpunk. Usulan itu berupa konsep pembayaran elektronik yang bersifat anonim tanpa perantara pihak ketiga, di mana semua transaksi itu dicatat dalam database terbuka yang bisa diakses sama semua peserta jaringan. Kedengarannya mirip banget ya sama Bitcoin. Rumusan Wei Dai inilah yang jadi referensi Satoshi Nakamoto yang dikutip dalam dokumen asli Bitcoin. Hal ini bikin Wei Dai jadi salah satu tokoh yang dicurigai sebagai Satoshi Nakamoto. Setelah Wei Dai, ada beberapa ahli kriptografi dan computer scientist yang juga nyiptain konsep uang elektronik dengan sistem desentralisasi. Beberapa di antaranya ada DigiCash dan eCash buatan David Cohn, BitGold buatan Nick Szabo, Hashcash buatan Adam Back, dan RPOW buatan Hal Finney. Tapi semua konsep itu nggak pernah berhasil diwujudin secara teknis dengan serius, dan nggak ada penjelasan rinci yang mendalam gimana sih konsep uang digital ini bisa berjalan. Sampai akhirnya di 31 Oktober tahun 2008, seorang sosok misterius dengan nama Satoshi Nakamoto ngusulin penyempurnaan konsep mata uang digital dengan mengupload sebuah dokumen singkat di mailing list forum kriptografi Messdao. Dokumen ini akhirnya kita kenal dengan nama Bitcoin White Paper. Ngomong-ngomong, forum Messdao ini apa sih? Kenapa Satoshi mutusin buat upload dokumen pertama Bitcoin di forum ini? Messdao ini dikenal sebagai forum diskusi online yang udah berdiri lama sejak tahun 1992 dan jadi tempat ngumpulnya para ahli kriptografi, ahli cybersecurity, dan juga computer scientist kelas dunia buat diskusi dan juga berbagi pengetahuan tentang berbagai topik yang berkaitan sama kriptografi dan cybersecurity. Udah sejak lama, Messdao ini jadi tempat ngumpulnya orang-orang paling jenius dari seluruh dunia yang ahli dalam keamanan digital. Ini adalah forum yang mewadahi komunitas orang cerdas yang sehari-harinya tuh ngadepin penipuan online, virus komputer, para hacker, dan berbagai isu keamanan digital. Bisa dibilang komunitas Messdao ini adalah sekelompok orang yang paling hati-hati dan paling gak gampang percaya sama omongan orang lain. Dan sosok Satoshi Nakamoto milih forum ini sebagai tempat kelahiran Bitcoin. Dokumen ini cuma terdiri dari 9 halaman berisi 2.736 kata. Singkat banget, tapi isinya sangat padat. Bahasanya efektif, tapi memang cukup teknikal.
Jadi saat itu cuma bisa dipahami sama mereka yang belajar ilmu kriptografi dan computer science. Dalam dokumen ini Satoshi ngejelasin kalau dia nyiptain sebuah mekanisme pembayaran elektronik dengan mekanisme trustless system atau sistem tanpa kepercayaan. Maksudnya apa tuh? Jadi gini penjelasannya. Pada dasarnya bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Lembaga keuangan kaya, bank, fintech, asuransi, dan lain-lain, mereka bisa berjalan karena kita percaya sama reputasinya, sama rekam jejaknya. Kita berani nyimpen uang karena kita ngerasa perusahaannya punya integritas dan karyawannya kerja secara profesional. Itulah yang disebut dengan trust system. Satoshi ngelihat trust system ini punya kelemahan besar yang harus diperbaiki. Trust system berasumsi bahwa manusia yang ngejalanin sistem keuangan itu kerja sepenuhnya profesional, selalu jujur dan amanah, atau tanpa kepentingan pribadi. Kenyataannya asumsi itu nggak selamanya berlaku. Harus diakui manusia itu penuh kelemahan dan keteledoran, nggak teliti, perlu jam istirahat, bahkan cenderung punya kepentingan pribadi buat memperkaya dirinya sendiri. Inilah kelemahan dari trust system. Manusia nggak selamanya jujur, ada oknum yang korupsi, ada yang ngejual data pribadi nasabah, dan lain sebagainya. Nah, Satoshi ini nyoba ngebangun sistem tanpa perlu kepercayaan terhadap manusia ataupun perusahaan yang terpusat. Makanya disebut sebagai trustless system. Sistem verifikasi transaksi dalam Bitcoin bisa berjalan otomatis tanpa perusahaan dan tanpa perlu bergantung sama karyawan yang bertugas buat ngejagain sistem. Jadi trustless system yang dibuat sama Satoshi nggak perlu kepercayaan terhadap manusia dengan segala kelemahannya. Sistemnya bisa berjalan otomatis non-stop 24 jam tanpa jam istirahat. Tanpa hari libur, nggak bisa dikorupsi, nggak ada unsur keteledoran, dan hal-hal manusiawi lainnya. Sistem ini mengedepankan verifikasi dan audit otomatis sama algoritma. Itulah yang dimaksud dengan trustless system. 10 hari setelah dokumen Bitcoin diterbitin, Satoshi ngupload rumusan kode Bitcoin di situs sourceforge.net, sebuah platform buat naruh software open source supaya bisa dilihat secara publik. Dengan demikian, siapapun di dunia ini tuh bisa ngebaca, memverifikasi, dan menganalisa konsep Bitcoin sampai ke akar-akarnya. Terus di 3 Januari tahun 2009, Satoshi buat pertama kalinya ngidupin jaringan Bitcoin tercipta, di mana blok pertama di-mining sendiri sama Satoshi Nakamoto. Ini adalah cetakan pertama dari blok Bitcoin. Dan menariknya kalau diperhatiin nih, di sudut kanan bawah ada kalimat yang terbaca kayak gini, "Counselor on brink of second bailout for banks." Kalimat itu adalah judul headline koran asal Inggris bernama The Times yang terbit di hari yang sama, yaitu 3 Januari tahun 2009. Tujuan dia nunjukin itu buat ngebuktiin kalau blok pertama Bitcoin tidak dilahirkan sebelum tanggal 3 Januari tahun 2009. Terlepas dari itu, pemilihan koran asal Inggris ini jadi indikasi kalau Satoshi lagi berada di wilayah Inggris saat itu. Nah, menariknya, judul koran yang dia pilih itu seolah-olah jadi bentuk sindiran terhadap sistem keuangan modern, di mana konteksnya banyak lembaga keuangan khususnya bank yang kolaps setelah krisis 2008 yang disebabkan sama keserakahan agen properti dan manajer investasi yang mempertaruhkan pasar keuangan berdasarkan utang KPR di Amerika yang udah sangat tidak sehat. Di mana kata bailout atau bantuan pemerintah sendiri adalah satu hal yang paling memalukan dalam bisnis keuangan. Karena artinya lembaga keuangan itu nggak bisa bertanggung jawab secara profesional, sampai-sampai ngebutuhin dana talangan pemerintah. Setelah blok pertama Bitcoin berhasil, di 9 Januari tahun 2009, software Bitcoin bisa dijalanin secara massal buat pertama kalinya sama siapapun. Tentu di awal peluncurannya, cuma segelintir orang doang yang tahu Bitcoin. Mereka yang terpapar sama keberadaan Bitcoin tuh cuma para software engineer dan ahli kriptografi. 2 hari setelah Bitcoin, seorang ahli kriptografi namanya Hal Finney ngepost di Twitter dengan kalimat running Bitcoin. Dan ini bisa dibilang tweet yang paling tua yang ngomongin Bitcoin. Nah, anehnya 1 hari kemudian, tepatnya 12 Januari tahun 2009, buat pertama kalinya ada pemindahan Bitcoin di blok nomor 170, di mana Satoshi ngirim 10 Bitcoin ke Hal Finney sebagai bentuk uji coba transaksi.
Fakta bahwa Alvini adalah orang yang pertama selain Satoshi yang nambang dan nerima Bitcoin pertama dari Satoshi itu mancing banyak kecurigaan. Siapa sih Alvini ini? Apa jangan-jangan dia adalah Satoshi itu sendiri? Bukannya masuk akal banget kalau seorang developer ngelakuin uji coba sistem secara internal? Gimana kalau Satoshi ngirim Bitcoin ke dirinya sendiri? Hal itu sangat mungkin. Dan sampai saat ini masih banyak yang percaya kalau Alvini adalah Satoshi Nakamoto. 1 bulan kemudian di Februari tahun 2009, Satoshi bikin forum khusus untuk para pegiat Bitcoin. Namanya bitcointalk.org. Dan selama 1 tahun ke depan, di forum inilah sosok Satoshi Nakamoto aktif banget berkomunikasi sama para pegiat dan komunitas Bitcoin yang sebagian besar adalah software engineer. Di forum ini juga pemahaman dasar Bitcoin disebarluasin, diuji, dan diverifikasi sama para ahli kriptografi. Lama-kelamaan mulai ada pegiat Bitcoin yang nyoba buat berkontribusi ke jaringan dengan cara jadi miners atau penambang Bitcoin. Di periode ini Bitcoin masih belum punya harga sama sekali. Jadi komunitas yang aktif di forum ini belum kepikiran kalau harga Bitcoin bisa naik gila-gilaan. Kebanyakan dari mereka adalah ahli komputer yang emang iseng-iseng bereksperimen di sebuah proyek yang menarik. Sampai akhirnya di Desember tahun 2009, untuk pertama kalinya Bitcoin dikonversi ke mata uang fiat US dollar. Saat itu 1 USD setara sama 1,3 juta Bitcoin. Sejak saat itu harga Bitcoin terus berfluktuasi dan bertumbuh pesat. Sampai pas video ini dibikin harga Bitcoin mencapai 725 juta rupiah. Nah, pas kamu nonton video ini, harga Bitcoin berapa rupiah nih? Setelah 1 tahun berlalu, sepanjang tahun 2010, sosok Satoshi ini terus aktif di forum Bitcoin Talk. Bahkan lebih dari itu, Satoshi kirim-kiriman email sama beberapa pengembang dan anggota aktif di forum Bitcoin Talk. Contohnya Alvini, Gavin Anderson, Marty Malmi, Jeff Garzik, dan juga Mike Hearn. Oh ya, buat tambahan informasi, di forum kriptografi dan cyber security, punya identitas yang anonim atau pakai nama samaran adalah hal yang wajar. Jadi sepanjang tahun 2010, Satoshi aktif ngajar dan ngejelasin konsep Bitcoin ke komunitas Bitcoin. Berhubung saat itu harga Bitcoin masih murah banget, jadi nggak ada yang ngira kalau di masa depan, Satoshi bakal jadi sosok besar yang identitasnya dicari-cari sama orang dari seluruh dunia. Sampai saat ini ada banyak jejak digital yang bisa kita lihat dari komunikasi Satoshi. Di forum Bitcoin Talk sendiri, kamu bisa nemuin arsip pembicaraan Satoshi dari November tahun 2009 sampai Desember tahun 2010. Dari periode sekitar 1 tahun itu, Satoshi ngirim pesan dan saling berbalas komen di forum komunitas sebanyak 575 pesan. Aktif banget ya sosok Satoshi ini, dan kalau kamu perhatiin lagi, semua statement dia dalam bahasa Inggris yang grammarnya sempurna, dan gak pernah salah ketik atau typo 1 kali pun. Sampai akhirnya di Desember tahun 2010, terjadi hal yang bikin Satoshi perlahan mulai menghilang. Buat kamu yang mungkin masih ingat, di tahun 2010 terjadi kebocoran data rahasia militer pemerintah Amerika sama sekelompok hacker yang dipublikasikan di sebuah website bernama WikiLeaks. Sepanjang tahun 2010, WikiLeaks ini ngebocorin berbagai data rahasia militer Amerika terkait insiden kejahatan perang dan pelanggaran HAM yang terjadi di perang Irak dan Afghanistan. Kebocoran data rahasia militer Amerika ini tentunya menarik perhatian media dan dunia internasional. Otomatis semua jaringan intelijen Amerika langsung ngeburu dalang hacker dan pengelola website WikiLeaks. Buat masyarakat sendiri, WikiLeaks ini dianggap sebagai pahlawan yang ngasih transparansi publik. Sementara buat Amerika, WikiLeaks adalah kriminal yang harus segera ditangkap. Dan hal yang mengejutkan terjadi. WikiLeaks ngumumin kalau mereka bakal nerima donasi dalam bentuk Bitcoin sebagai salah satu cara buat ngedukung keuangan organisasi mereka. Hal ini dilakuin karena WikiLeaks ngebutuhin media transfer yang gak merluin otoritas pihak ketiga. Berita ini tentu mengejutkan banget buat komunitas Bitcoin. Di satu sisi Bitcoin mulai populer karena dibantu pengumuman WikiLeaks yang disorot banget sama media. Di sisi lain pihak Interpol dan CIA jadi ikut ngeburu para pegiat komunitas Bitcoin karena dianggap punya keterkaitan sama pengelola situs WikiLeaks
yang lagi diburu sama pihak kepolisian Amerika. Di 11 Desember tahun 2010, Satoshi ngungkapin kekhawatirannya di forum Bitcoin Talk kalau pihak Interpol dan CIA berpotensi bakal menginvestigasi komunitas Bitcoin karena dugaan keterlibatan komunitas Bitcoin terhadap situs Wikileaks. 1 hari kemudian, tepatnya 12 Desember tahun 2010, sosok Satoshi Nakamoto ngirim pesan buat terakhir kalinya secara publik di forum Bitcoin Talk dan nyatain bakal fokus ke project yang lain. Itulah jejak terakhir pesan Satoshi secara publik ke komunitas. Tapi setelah investigasi lebih lanjut ke para pegiat aktif komunitas Bitcoin, ternyata sepanjang tahun 2011, Satoshi masih sesekali ngirim email ke orang-orang kunci di komunitas Bitcoin yang selama ini dia percaya. Di 7 April tahun 2011, Satoshi ngirim email ke Mike Hearn. Dia bilang dia udah pindah project dan ngewarisin project ini ke Gavin Anderson dan yang lain. Di 23 April tahun 2011, Satoshi transfer seluruh domain forum dan website terkait Bitcoin kepada komunitas. Dan jejak email terakhir dari Satoshi adalah 26 April tahun 2011 ke Gavin Anderson. Ini pesan terakhirnya dia. Sampai sekarang gak ada seorang pun yang tahu identitas Satoshi atau lokasi keberadaan dia. Dalam profilnya, Satoshi sempat ngeklaim kalau dia adalah kelahiran Jepang 5 April 1975. Tapi dari pola komunikasinya selama ini yang pakai bahasa Inggris yang sangat fasih, hampir semua orang ngeraguin dirinya adalah orang Jepang. Salah seorang peserta forum sempat menganalisis jam pola aktif Satoshi, dan dia nyimpulin kemungkinan Satoshi selama ini berada di Amerika. Sejak menghilangnya Satoshi, banyak upaya yang dilakuin sama kepolisian, jurnalis, dan peneliti buat nyari tahu identitas Satoshi. Salah satunya adalah majalah harian Newsweek di tahun 2014. Mereka menginvestigasi seorang dengan nama lahir Satoshi Nakamoto yang tinggal di California. Orang ini punya nama panjang Dorian Satoshi Nakamoto. Dia kerja di proyek pertahanan rahasia dan ahli komputer buat layanan informasi keuangan. Tapi Dorian Nakamoto berulang kali membantah kalau dirinya adalah Satoshi Nakamoto, sosok pencipta Bitcoin. But the main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Dalam investigasi ini, banyak anggota komunitas Bitcoin yang berpendapat kalau Dorian Nakamoto bukanlah sosok Satoshi yang mereka kenal selama ini. Di tengah investigasi ini, secara mengejutkan akun Satoshi balik lagi dan nyampein pesan singkat. Investigasi Dorian Satoshi Nakamoto ini rupanya ngarah ke satu indikasi penting, di mana ternyata lokasi tempat tinggal Dorian Nakamoto tuh nggak jauh dari lokasi tinggal salah satu pengembang Bitcoin, yaitu Halvini. Ada teori yang menduga kalau Halvini dapat inspirasi nama Satoshi Nakamoto dari tetangga atau seseorang yang tinggal dekat lingkungan perumahannya. Halvini adalah kandidat yang paling kuat dari semua teori yang nyoba ngupas siapa sosok Satoshi. Mulai dari fakta bahwa dia adalah penambang pertama Bitcoin, penerima Bitcoin pertama dari Satoshi sendiri, sampai ada yang nyoba nganalisis jam aktif Satoshi sama hobi Halvini lari maraton, di mana waktu posting Satoshi berkurang selama periode tersebut. Tapi ada satu periode yang gak cocok, yaitu di 18 April tahun 2009, di mana ada lomba maraton yang diikutin sama Halvini. Pas lomba ini berlangsung, Satoshi lagi ngirim email ke Mike Hearn. Selain itu ada transaksi Bitcoin yang dikonfirmasi selama waktu yang sama dengan lomba ini. Sayangnya Halvini udah meninggal di tahun 2014 karena penyakit saraf yang sempat bikin dia lumpuh. Kandidat kuat lainnya adalah seorang ahli komputer bernama Nick Szabo. Dasar spekulasi ini karena kesamaan cara pemikiran dan konsep mata uang digital bernama BitGold yang dia bikin. Bahkan sebelum Bitcoin dicetusin sama Satoshi. Konsep-konsep yang dijelasin dalam BitGold dan pemikiran Nick Szabo mirip banget sama Bitcoin, kayak konsep desentralisasi, proof of work, dan konsep public ledger dalam bentuk blockchain. Beberapa ahli linguistik juga menduga kuat kalau Nick Szabo adalah Satoshi, karena mereka berdua punya kemiripan dari gaya penulisan, struktur kalimat, dan juga pemilihan kata. Bahkan Elon Musk yang sempat aktif di dunia computer science sempat nyatain di podcast
kalau dirinya yakin kalau Nick Szabo adalah Satoshi. Terlepas dari itu, Nick Szabo berkali-kali ngebantah kalau dirinya adalah Satoshi. Tapi yang menarik, Nick Szabo sendiri ngaku kalau selama ini cuma ada 3 orang di dunia ini yang dia tahu tertarik sama ide dan gagasan mata uang desentral. Yang pertama adalah Wei Dai, yang kedua Halvini, dan yang ketiga adalah dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya sosok Satoshi Nakamoto muncul di tahun 2008. Menurut kamu sendiri, siapa sih sebenarnya Satoshi? Kita diskusi yuk. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.